Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya dalam pembelajaran IPA yang akan dipandu oleh kami Ibu Sri Amarwati beserta Ibu Marnimin Hartati. Kali ini kita akan belajar IPA yaitu untuk menguji nutrisi atau menguji zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan. Kali ini uji yang akan kita lakukan adalah uji protein dan uji zat gula. Kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama bahannya adalah tempe, kuning telur, putih telur, tahu, kacang tanah, tomat, serta pisang. Sedangkan untuk uji yang pertama kita akan melakukan uji zat gula atau glukosa dengan alat-alat yang kita gunakan diantaranya adalah lumpang dan martil penumbuknya, kemudian ada kaki 3, kasa asbes, gelas kimia, pembakar spiritus, tabung reaksi, pipet tetes, kemudian larutan yang dipakai dalam uji makanan zat gula adalah larutan benedik. Kita tuang untuk larutan benediknya supaya tidak terkontaminasi semuanya. Kita ambil sebagian pada gelas kimia. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, makanan kita haluskan terlebih dahulu dengan menggunakan lumpang dan martil. Selanjutnya, setelah semua bahan makanan kita tumbuk menggunakan lumpang dan mortal, kita masukkan masing-masing bahan makanan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tetesi dengan larutan penguji yaitu larutan benedik untuk uji zat gula. Sambil kita tesi, kita juga mempersiapkan untuk pemanasannya yaitu menggunakan gelas kimia untuk memanaskan air. Nanti masing-masing tabung reaksi yang sudah kita tetesi kita panaskan di dalam gelas kimia yang sudah berisi air panas. Kita kocok biar antara makanan dengan larutannya bisa homogen. Monggo kemarin kita lakukan bareng. Tapi ada 5 apa lebih ya? Sampai makanannya bisa terendam. Bisa membedakan kacang tanah.
Sambil menunggu proses pemanasan, kita lihat dulu di papan tulis untuk percobaan uji makanan. Berarti kita perlu melakukan pengamatan, kemudian pengamatan itu kita tulis hasilnya menjadi data. Ya, data hasil pengamatan uji zat gula atau glukosa. Kolomnya terdiri atas nomor, kemudian nama bahan makanan, warna makanan setelah ditetesi dengan Benedict, kemudian warna setelah ditetesi Benedict, kemudian dipanaskan, kemudian keterangan. Kita ketahui bahwa makanan yang mengandung glukosa itu akan terbukti jika ditetesi dengan larutan Benedict, kemudian dipanaskan, maka nanti akan terjadi perubahan warna kehijauan atau kuning sampai menuju orange. Kalau orange atau merah bata itu berarti kandungan glukosanya sangat tinggi. Kita tunggu untuk pemanasannya, bagaimana hasil proses pemanasan terhadap bahan-bahan makanan tadi. Ya, kita bisa melihat di sini ini untuk tomat. Nah, ini sudah kelihatan sekali warna orange. Ya, di bagian bawah itu kelihatan sekali ini perubahannya, sehingga di sini berarti untuk tomat itu mengandung glukosa. Kemudian kita lihat lagi pisang. Nah, ini juga sudah nampak di permukaan warna orange, sehingga pisang termasuk bahan makanan yang mengandung glukosa. Kemudian untuk yang lainnya seperti di sini tahu, ini warnanya adalah biru, berarti tidak mengandung glukosa. Kemudian putih telur juga biru kehitaman, tidak menunjukkan perubahan warna, orange, tidak mengandung glukosa. Kacang tanah juga demikian, hitam, tidak mengandung glukosa. Kemudian tempe tidak mengandung karena di sini warnanya kehitaman. Kemudian ternyata ini tadi putih telur, kuning telur tadi ya. Yang ini kacang tanah. Kacang tanah ini sedikit ada warna oranye kekuningan. Berarti di kacang tanah itu ada sedikit glukosanya. Ya, saya kira itu untuk uji zat gula, sehingga dari 7 macam bahan makanan yang mengandung zat gula atau glukosa, pertama yang paling tinggi adalah tomat, diikuti kemudian pisang. Pisang ya cukup tinggi zat gulanya, tapi juga amilumnya tinggi. Kemudian pada kacang tanah ternyata juga sedikit mengandung glukosa karena ada ditimbulkan warna perubahan orange. Demikian video untuk uji makanan glukosa. Selanjutnya akan dilakukan untuk uji makanan yang kedua, yaitu uji protein. Dari hasil percobaan yang kita lakukan, ternyata kita bisa melihat bahwa kacang tanah warna makanan setelah ditetesi dengan Benedict biru. Hampir semuanya menunjukkan warna biru, itu pengaruh dari larutan Benedictnya. Setelah dilakukan pemanasan, kita bisa melihat beberapa perubahan. Pada kacang tanah warnanya kuning, ini berarti mengandung gula. Pisang
terjadi perubahan warna orange, ini juga mengandung zat gula. Tomat perubahan warna menjadi orange, mengandung zat gula, sementara kuning telur tetap biru akan menjadi hitam, itu kesimpulannya tidak mengandung glukosa atau gula. Tempe terjadi perubahan warna biru kehijauan, ini juga terindikasi mengandung zat gula namun sedikit. Sementara tahu, putih telur tetap menjadi warna biru tapi birunya lebih kuat. Ini kesimpulannya bahwa tahu dan putih telur tidak mengandung glukosa. Demikian untuk percobaan uji glukosa yang menggunakan larutan biodedik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sefasrita, saya dari kelas 8A. Hari ini saya akan melakukan uji karbohidrat kepada 5 bahan makanan. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan nasi, menggunakan pisang, menggunakan biskuit, menggunakan tahu, dan menggunakan tempe. Dan pengujinya di sini saya menggunakan betadine. Tahap berikutnya, bahan makanan tersebut diberikan larutan penguji. Berikutnya kita teteskan 3 tetes obat pengujinya. Lalu biarkan beberapa detik. Untuk kesimpulannya, di sini ada nasi mengalami perubahan warna ke biru tuaan, pisang tidak mengalami perubahan warna, biskuit mengalami perubahan warna ke biru kehitaman, tahu tidak mengalami perubahan warna, dan tempe tidak mengalami perubahan warna. Jadi di sini nasi dan biskuit adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyeri juga menerawang, artinya mengandung minyak. Ada tempe tidak menerawang, dan ada biskuit. Menerawang. Simpulannya, susu tidak mengandung lemak, pisang tidak mengandung lemak berlebihan, tahu sedikit mengandung lemak, margarin mengandung lemak, kemiri mengandung lemak, dan tempe tidak mengandung lemak, biskuit mengandung lemak. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Firmansyah dari kelas 8B dengan nomor absen 22. Di sini saya akan uji coba tentang amilum dan uji coba lemak. Di sini saya memakai bahan makanan yang sama, yaitu yang pertama nasi, roti, kentang, putih telur rebus, dan kemiri. Saya pertama akan mulai dari kemiri tentang uji coba amilum.
Sini terjadi warna purple yang diteteskan menjadi kehitaman, sedikit kehitaman. Dan yang kedua pada margarin. Di sini menjadi warna biru kehitaman. Dan yang ketiga dicoba pada putih telur. Di sini tidak terjadi apa-apa, dan lanjut ke yang keempat pada kentang. Di sini warna menjadi kehitaman, menjadi hitam. Dan yang kelima pada roti. Di roti menjadi warna hitam pekat. Dan yang kita uji coba yang kedua, yaitu uji coba lemak dengan menggunakan kertas buram. Pertama kita oleskan kemiri. Kemiri warnanya tidak tembus pandang. Yang kedua pada putih telur. Sedangkan putih telur sendiri warnanya tembus pandang. Yang ketiga, nasi. Sama halnya dengan telur, nasi pun warnanya tembus pandang. Yang keempat, kentang. Kentang hanya basah dan tembus pandang. Yang kelima dengan roti. Roti tidak tembus pandang. Dan tadi saya satu lagi lupa dengan nasi dengan uji coba amilum. Sini warnanya menjadi biru kehitaman. Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.